Sunshine, how are you this morning? So today we have PKN subject. Kita hari ini akan membahas topik yaitu mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. So our activity today is we're gonna read our book page 97 until 99. Lalu kita juga akan take note atau mencatat bagian organisasi Budi Utomo from our PowerPoint ya. Jadi ini kalian catat di buku tulis kamu bagian organisasi Budi Utomonya saja. And then we're gonna highlight or underline some important sentences based on the explanation from the video you watch. Dan I want to remind you that we have no assignment to collect. Jadi kita langsung saja ya masuk ke topik kita hari ini, yaitu bab 4 Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari bab 4 ini adalah menjelaskan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan manfaat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, jadi dalam part mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu Kebangkitan Nasional Indonesia, lalu Semangat Sumpah Pemuda, dan yang terakhir adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hari ini we're gonna discuss number 1 first, nomor 1 dulu, yaitu mengenai Kebangkitan Nasional Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah Miss ulang-ulangi ya, Indonesia ini memiliki letak wilayah yang sangat strategis sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, hal ini merupakan keuntungan nih bagi negara kita. Namun di sisi lain ya, dengan kondisi Indonesia yang berupa kepulauan membuat sejumlah wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain baik darat maupun laut. Nah, kondisi ini menyebabkan wilayah negara kita menjadi mudah dimasuki oleh orang asing yang hendak melakukan kejahatan. Nah, lalu kurangnya pengawasan dapat berakibat masuknya bangsa asing secara tidak sah untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Kita harus memiliki sikap kesatuan dan semangat persatuan harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. Nah, yaitu kita mulai dari yang pertama ya, ini awal mula Kebangkitan Nasional Indonesia. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, kaya akan rempah-rempahnya, juga kaya dengan alamnya, ya, sehingga bangsa asing yang ingin menguasai kekayaan alamnya. Banyak sekali bangsa asing yang ingin menguasai kekayaan alam kita. Nah, awal abad ke-16, Portugis, Spanyol, dan Belanda pernah menguasai Indonesia. Ya, mereka pernah menjajah Indonesia. Rakyat Indonesia pun berusaha melawan, namun perlawanan yang dilakukan hampir di setiap daerah ini tidak berhasil atau gagal ya, karena belum adanya persatuan secara nasional. Nah, berbagai kegagalan yang dihadapi oleh pejuang daerah di Indonesia lama-kelamaan menimbulkan kesadaran untuk mengubah strategi perjuangan. Lalu berdirilah organisasi Budi Utomo sebagai awal pergerakan nasional. Nah, organisasi ini beranggotakan para pelajar Stovia. Nah, beberapa tahun kemudian bermunculan organisasi lainnya seperti Serikat Dagang Islam, lalu juga ada Indis Partij, lalu Partai Nasional Indonesia, dan berbagai organisasi lainnya. Jadi nih ya, tonggak awal mulanya Kebangkitan Nasional Indonesia itu karena berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi apa sih ini organisasi Budi Utomo? Nah, organisasi Budi Utomo ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, beliau membentuk Dana Pelajar, yaitu sebuah lembaga untuk membiayai generasi muda Indonesia yang cerdas, namun tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Lembaga ini merupakan cikal bakal berdirinya Budi Utomo.
Lalu organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan organisasi ini diketuai oleh Budi Utomo. Dan seperti yang sudah Miss bilang tadi ya, organisasi ini beranggotakan para pelajar Stovia. Oke, nah bagian inilah yang harus kalian catat hari ini, bagian organisasi Budi Utomo. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini misalkan menampilkan beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar gedung Stovia. Nah, sekarang gedung ini digunakan menjadi gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu ini adalah gambar penggagas, ya, penggagas Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan yang terakhir adalah ini dia, Ketua Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo. Oke kids, sekian penjelasan Miss mengenai Kebangkitan Nasional Indonesia. Next week we gonna continue ke bagian kedua dan bagian ketiga. Thank you for watching.